Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan saya Ruben Marijantar Guterres SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk memaparkan tugas modul 1.3 mengenai aksi nyata tentang visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran dalam aksi nyata ini adalah agar calon guru penggerak mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan akan gambaran murid impian di masa depan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif berbantukan kanvas atap dan kanvas baca. Visi guru penggerak yang saya susun adalah terwujudnya pemimpin masa depan yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan berkebinekaan global. Visi guru penggerak yang saya susun tadi terdiri atas dua bagian. Yang pertama, menjadi pemimpin masa depan. Dalam hal ini, saya ingin mewujudkan murid sebagai seorang pemimpin masa depan yang mampu memimpin dirinya sendiri dan orang lain, menjadi sosok sentral yang menggerakkan dan menghadirkan perubahan positif, memberikan kebermaknaan secara kolektif. Kemudian yang kedua, cerdas, berkarakter, mandiri, dan berkebinekaan global. Di sini saya berusaha membentuk karakter murid sebagai calon pemimpin yang cerdas secara intelektual dan emosional, yang tangguh, juga tanggap dan terlibat, memiliki karakter positif dan mandiri dalam kemerdekaan dirinya, serta berwawasan global yang menghargai perbedaan sebagai sebuah keniscayaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya mengusung sebuah prakarsa perubahan, yakni mewujudkan merdeka belajar dalam pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Aksi nyata yang saya lakukan sebagai wujud implementasi pernyataan prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi guru penggerak adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang berbalut pembelajaran berdiferensiasi. Pola pembelajaran ini akan menjadikan murid sebagai pusat dalam pembelajaran, sekaligus melatih kepemimpinan dalam proses belajar. Selain juga turut mengakomodasi ruang pemikiran kritis, kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, serta penghargaan atas kebinekaan melalui kerja kolaborasi yang kolektif. Selanjutnya, serangkaian kegiatan penerapan aksi nyata ini saya lakukan dalam 3 kegiatan utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan juga refleksi. Pada tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dan sharing dengan kepala sekolah maupun dengan rekan guru sejawat. Kemudian saya juga mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti pembuatan modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga asesmen. Selain itu menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan proses pembelajaran. Kemudian pada tahap pelaksanaan, pembelajaran saya kemas dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang dibalut dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada kegiatan ini, para murid dalam kelompok akan bekerja membuat produk berupa media pembelajaran kreatif yang nantinya akan mereka tampilkan dalam sesi pameran hasil karya. Kegiatan pembelajaran ini kemudian menggunakan sintak project based learning seperti yang akan dipaparkan berikut ini. Sintak yang pertama adalah mendesain pertanyaan mendasar dan tema proyek, sekaligus juga pembagian kelompok di mana para murid dikumpulkan secara heterogen berdasarkan ragam pemahaman dan juga kompetensi awal yang telah mereka miliki. Selanjutnya dalam sintak yang kedua, yakni mendesain perencanaan produk atau proyek. Guru mengajak murid mendesain perencanaan produk yang akan dihasilkan. Guru juga memberikan instruksi kerja serta mendampingi perkembangan kerja proyek murid. Sintak yang ketiga adalah menyusun jadwal pembuatan. Pada tahap ini, guru dan murid membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek yang terdiri dari tahapan-tahapan pengerjaan dan tenggat waktu pengumpulan atau penampilan produk hasil karya. Guru juga menyediakan variasi ragam sumber belajar sehingga mengakomodasi adanya diferensiasi dalam konten belajar. Sintak berikutnya adalah memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Selama proses pengerjaan proyek,
Guru turut mendampingi dan memberikan penguatan di kelas, serta memantau perkembangan pengerjaan apabila dilanjutkan di luar kelas. Guru juga turut membantu murid yang membutuhkan penguatan, disertai dengan pelibatan peserta didik lain yang sudah lebih mahir. Dalam sintak pengujian hasil, guru dan murid membahas kelayakan hasil proyek atau produk yang telah dibuat, untuk kemudian akan ditampilkan dalam pameran hasil karya. Adapun produk akhir proyek berupa media pembelajaran kreatif yang dalam pengerjaannya para murid diberikan keleluasaan untuk mengemas produk akhir sesuai dengan minat dan juga kemampuan mereka. Sehingga di sini terwakili juga bagaimana guru mengakomodasi adanya diferensiasi produk dalam pembelajaran. Terakhir, dalam evaluasi pengalaman belajar, para murid menggelar pameran hasil karya dan saling mengunjungi stand pameran satu sama lain dengan metode half stay dan half go, yakni sebagian anggota kelompok akan tetap berada di stand untuk menerima kunjungan dan menjelaskan isi karya mereka. Sedangkan sisanya berkeliling mengunjungi stand karya kelompok lain dan kemudian saling melakukan pembelajaran. Akhirnya akan terbentuk pola pembelajaran dari, oleh, dan untuk para murid. Mereka belajar untuk menjadi seorang murid, sekaligus mereka belajar untuk menjadi seorang guru. Pembelajaran dengan pola berbasis proyek dan juga pembelajaran berdiferensiasi akan mampu mengakomodasi potensi dan kebutuhan belajar para murid. Ini juga sekaligus akan mengakomodasi adanya diferensiasi proses dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar serta kebutuhan belajar para murid. Pembelajaran juga menjadi menyenangkan, nyaman, dan ekspresif, sebab murid diberikan keleluasaan dalam berekspresi dan menampilkan diri. Kelas menjadi ramai dengan aktivitas pameran, namun tujuan utama pembelajaran tetap tercapai. Guru senantiasa mengawasi dan melakukan proses menuntun, sembari melakukan penilaian terhadap kinerja para murid. Dan melalui kegiatan ini akan terakomodasi semua adalah guru, semua adalah murid. Pada akhir proses pembelajaran, guru mengadakan sesi evaluasi dan refleksi sederhana bersama para murid dalam rangka memberikan umpan balik demi perbaikan proses pembelajaran ke depan, sekaligus memetik pembelajaran bermakna dari proses yang sudah dilakukan. Tidak lupa untuk menghadirkan kesan nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran, guru juga menyelenggarakan beragam games maupun ice breaking sebagai penyegaran belajar bagi para murid. Adapun relevansi aksi nyata terhadap realisasi visi guru penggerak ditandai dengan beberapa capaian berikut ini. Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan dan memacu partisipasi aktif dari para murid. Yang kedua, menghadirkan ekspresi dan kepercayaan diri para murid dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kebutuhan dan potensi belajar murid terakomodasi secara terdiferensiasi. Yang keempat, para murid mampu menelurkan ide dan kreativitas dalam bentuk produk hasil karya. Yang kelima, murid berkolaborasi dalam kerja proyek kelompok sekaligus menghargai kebinekaan. Yang keenam, murid menampilkan kemerdekaan dan kemandirian belajar secara bertanggung jawab. Yang ketujuh, menghadirkan kepemimpinan murid dalam belajar dan mampu menjadi tutor sebaya. Kedelapan, murid mau saling belajar dan membelajarkan, menjadi murid sekaligus menjadi guru. Yang kesembilan, murid lebih menguasai materi pembelajaran dalam pembelajaran yang santai namun tetap serius dan juga fokus. Dan yang ke-10, serangkaian proses ini bersumbangsi bagi proses tercapainya visi guru penggerak dan juga prakarsa perubahan yang telah disusun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tera Srasani. Saya adalah murid bimbingan Pak Ruben pada mata pembelajaran sejarah. Di sini saya sangat menyukai metode pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Ruben yang sangat kreatif. Seperti contohnya ketika kami diminta untuk membuat mading dan juga memamerkan hasil karya kami. Dan juga kami para siswa diminta untuk aktif bertanya dan juga menjelaskan tentang hasil mading yang sudah kami buat. Jadi manfaatnya untuk para siswa adalah kami bisa lebih mengerti materi dan juga lebih memahami materi. Dan juga pada mata pembelajaran sejarah tidak lagi membosankan dan justru malah menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ruben.
Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Yoga Saputra, murid bimbingan dari Bapak Ruben, guru mata pelajaran sejarah. Saya senang dengan cara beliau mengajar yang asik, komunikatif, jadi kami tidak gampang bosan di mata pelajaran beliau. Di setiap mata pelajarannya, pasti Bapak Ruben akan menyelipkan proyek, yaitu proyek mading. Disitulah kami dapat menuangkan ide-ide, informasi, kreasi kami bersama teman sekelompok. Jadi kami tidak hanya mendengarkan guru memberikan materi, tetapi kita mencari materi di internet, di media informasi yang ada di internet, sesuai mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ruben. Jadi disitulah kami secara mandiri mencari informasi, materi yang telah diberikan. Dan untuk Pak Ruben tetap konsisten dengan cara mengajarnya yang asik dan terus memotivasi kami para murid agar kami tetap bisa langkah maju menjadi anak yang berkompeten di masa depan. Terima kasih. Om Santi Santi. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Semoga senantiasa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.